Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Di usia yang semakin senja ini, kita tentu mendambakan hidup yang sehat, bahagia, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Kita mungkin sudah berusaha menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan rutin memeriksakan kesehatan. Namun, tahukah Anda, ada satu hal yang seringkali kita abaikan, padahal bisa menjadi pemicu utama serangan jantung diam-diam. Sesuatu yang kita anggap sehat, bahkan kita konsumsi setiap hari. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak dan Ibu. Sebagai seorang dokter yang telah melihat berbagai kasus selama lebih dari 2 dekade, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan informasi penting ini. Kita seringkali terlena dengan anggapan bahwa semua buah itu baik untuk kesehatan. Padahal, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan mendasar. Apa yang dulu memberikan manfaat, kini justru bisa menjadi bom waktu yang siap meledak, mengancam jantung kita tanpa kita sadari gejalanya. Ini bukan sekadar mitos, melainkan fakta medis yang perlu kita pahami bersama demi kesehatan jantung kita. Jika Anda peduli dengan kesehatan jantung Anda dan ingin terhindar dari risiko serangan jantung diam-diam yang begitu berbahaya, mohon luangkan waktu beberapa menit saja untuk menyimak video ini sampai selesai. Informasi yang akan saya bagikan ini sangat penting dan bisa jadi akan mengubah cara Anda memilih buah-buahan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan informasi terpercaya dan terbaru seputar kesehatan lansia langsung dari ahlinya. Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Saya sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk berkumpul dan menyimak video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang di Sahabat Lansia Sehat. Di sini, kita akan membahas berbagai informasi penting dan praktis untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita di usia emas. Saya, sebagai dokter yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun, akan berbagi ilmu ini langsung dari sudut pandang medis dan praktis untuk Anda. Topik kita hari ini sangat menarik dan penting Bapak dan Ibu, yaitu bukan sembarang buah. Ini yang harus dihindari lansia jika tak ingin serangan jantung diam-diam. Kita semua tahu bahwa buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah pengetahuan umum yang telah kita terima sejak lama. Namun, sebagai seorang dokter, saya ingin memberikan perspektif yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan kesehatan lansia dan risiko penyakit jantung. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan fisiologis. Fungsi organ-organ penting seperti ginjal dan hati tidak lagi seoptimal masa muda. Sistem metabolisme kita melambat, dan kemampuan tubuh untuk memproses berbagai jenis nutrisi juga mengalami penyesuaian. Selain itu, elastisitas pembuluh darah kita cenderung berkurang, dan risiko terjadinya penumpukan plak atau aterosklerosis meningkat. Dalam konteks inilah, kita perlu lebih selektif dalam memilih makanan, termasuk buah-buahan. Secara ilmiah, beberapa jenis buah mengandung senyawa tertentu atau memiliki karakteristik nutrisi yang dapat memberikan beban lebih pada organ-organ tubuh lansia yang sudah tidak seprima dulu. Misalnya, kandungan elektrolit tertentu yang tinggi bisa berbahaya jika fungsi ginjal menurun, atau kandungan gula tertentu yang tinggi bisa memicu masalah pada kadar gula darah dan kesehatan pembuluh darah. Oleh karena itu, memahami potensi risiko dari beberapa jenis buah ini sangat penting, agar kita bisa menjaga kesehatan jantung kita dengan lebih baik di usia senja. Informasi ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk memberikan kita pemahaman yang lebih baik, sehingga kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita memahami sedikit latar belakang mengapa pemilihan buah menjadi sangat penting bagi lansia, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik. Kita akan mengupas satu persatu buah-buahan mana saja yang perlu Anda waspadai demi menjaga kesehatan jantung Anda. Namun, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin berinteraksi sejenak dengan Anda semua. Saya sangat penasaran, dari kota mana saja Bapak dan Ibu menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali bisa terhubung dengan Anda semua dari berbagai daerah. Jangan lupa juga untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel ini dengan menekan tombol like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Dan tentunya, klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari Sahabat Lansia Sehat. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang informatif, terpercaya, dan relevan untuk kesehatan Anda di usia emas. Baiklah, Bapak dan Ibu, sekarang mari
kita bahas lebih lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita telaah satu persatu buah-buahan yang perlu Anda perhatikan dengan seksama. Jika Anda ingin menjaga kesehatan jantung, Anda di usia 60 tahun ke atas, dan terhindar dari risiko serangan jantung diam-diam. Ingatlah bahwa perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia memengaruhi cara tubuh kita memproses nutrisi dari makanan, termasuk buah-buahan. Mari kita mulai dengan buah yang sangat familiar dan sering dianggap sebagai sumber energi yang baik, yaitu pisang. Namun, kita perlu memberikan perhatian khusus pada tingkat kematangan pisang yang kita konsumsi, terutama jika sudah terlalu matang dengan munculnya banyak bintik-bintik coklat pada kulitnya. Meskipun pisang matang terasa lebih manis dan lembut, bagi lansia, kandungan nutrisinya bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan jantung. Alasan utama mengapa pisang yang terlalu matang perlu diwaspadai adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Kalium adalah mineral penting yang berperan dalam menjaga fungsi normal otot dan saraf, termasuk otot jantung yang vital untuk memompa darah. Elektrolit ini juga membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita cenderung menurun secara alami. Ginjal bertugas menyaring kelebihan kalium dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Ketika fungsi ginjal tidak lagi optimal, kemampuan tubuh untuk membuang kalium berlebih menjadi terganggu. Akibatnya, kalium bisa menumpuk dalam darah, suatu kondisi yang disebut hiperkalemia. Meskipun dalam kasus ringan mungkin tidak menimbulkan gejala yang jelas, bisa menjadi sangat berbahaya jika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini dapat mengganggu irama jantung yang normal, menyebabkan aritmia atau detak jantung yang tidak teratur. Dalam kasus yang lebih serius, hiperkalemia dapat memicu serangan jantung diam-diam yang bisa berakibat fatal, terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau gangguan ginjal. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter, saya menyarankan agar lansia lebih memilih pisang yang masih berwarna kuning cerah dan terasa sedikit keras, dengan tidak terlalu banyak bintik coklat pada kulitnya. Pisang dengan tingkat kematangan seperti ini memiliki kadar kalium yang lebih terkontrol. Konsumsilah pisang dalam jumlah yang moderat, sekitar setengah hingga 1 buah berukuran sedang per hari. Dan selalu perhatikan kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Jika Anda memiliki riwayat masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang memengaruhi kadar kalium dalam tubuh, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda mengenai batas aman konsumsi pisang. Hindari mengonsumsi pisang yang sudah sangat lembek, terlalu manis, atau bahkan sudah mulai menghitam, karena kandungan kaliumnya akan semakin tinggi. Buah berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari para lansia adalah anggur. Buah kecil yang manis dan sering dianggap sebagai camilan sehat ini ternyata menyimpan potensi risiko bagi kesehatan jantung jika dikonsumsi secara berlebihan. Terutama karena kandungan gulanya yang cukup tinggi, anggur mengandung fruktosa, yaitu jenis gula alami yang terdapat dalam buah-buahan. Meskipun alami, asupan fruktosa yang berlebihan, terutama pada lansia, dapat memberikan beban lebih pada hati. Seiring bertambahnya usia, fungsi hati dalam memproses gula dan lemak bisa menjadi kurang efisien. Ketika lansia mengonsumsi anggur dalam jumlah banyak, hati akan memproses fruktosa dan cenderung mengubah kelebihannya menjadi trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak yang beredar dalam darah. Kadar trigliserida yang tinggi dapat berkontribusi pada proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak di dinding arteri. Penumpukan plak ini akan mempersempit pembuluh darah, menghambat aliran darah yang lancar ke jantung, dan memaksa jantung bekerja lebih keras. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, yang pada akhirnya bisa berujung pada serangan jantung. Selain itu, kadar gula yang tinggi dalam anggur juga dapat memengaruhi kadar gula darah secara keseluruhan, yang tidak baik bagi lansia, terutama yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes. Oleh karena itu, bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantungnya, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi anggur. Anda tidak perlu menghindarinya sepenuhnya, namun perhatikanlah porsinya. Konsumsilah anggur dalam jumlah yang moderat, sekitar 1 cangkir kecil sekitar 15-20 butir per hari. Lebih baik lagi jika Anda memilih varietas anggur yang lebih gelap, seperti anggur merah atau ungu, karena mengandung lebih banyak antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Meskipun tetap harus dalam jumlah yang terkontrol, hindari mengonsumsi anggur dalam jumlah besar sekaligus. Dan perhatikan juga buah-buahan lain yang Anda konsumsi dalam sehari agar asupan fruktosa tidak berlebihan. Buah selanjutnya yang perlu kita bahas adalah semangka, buah yang segar dan kaya. Air ini sering menjadi pilihan favorit, terutama saat cuaca panas.
Namun, di balik kesegarannya, semangka memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipertimbangkan oleh lansia demi kesehatan jantung mereka. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari semangka adalah indeks glikemiknya yang relatif tinggi. Glycemic EG adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Meskipun sebagian besar semangka terdiri dari air, gula alami yang terkandung di dalamnya dapat diserap dengan cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang signifikan. Lonjakan gula darah yang berulang dapat memberikan tekanan pada sistem regulasi gula darah tubuh dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin dan diabetes tipe 2, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Selain itu, semangka juga mengandung senyawa yang disebut citrulline. Citrulline adalah asam amino yang di dalam tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat memiliki efek vasodilatasi, yaitu melebarkan pembuluh darah dan dapat menurunkan tekanan darah. Bagi sebagian orang, efek ini mungkin bermanfaat. Namun, bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat penurun tekanan darah antihipertensi, konsumsi semangka dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan, yang bisa berakibat pusing, lemas, bahkan pingsan. Oleh karena itu, bagi lansia, disarankan untuk membatasi porsi semangka yang dikonsumsi. Nikmatilah dalam jumlah yang wajar, sekitar 1 potong sedang sekitar 150-200 gram per hari, dan sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong. Mengonsumsi semangka bersama dengan makanan lain yang mengandung serat atau protein dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Jika Anda memiliki riwayat tekanan darah rendah, atau sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda mengenai konsumsi semangka. Pilihlah buah-buahan lain dengan indeks glikemik yang lebih rendah sebagai alternatif yang lebih aman untuk kesehatan jantung Anda. Sekarang kita akan membahas buah yang mungkin tidak terlalu sering dikonsumsi, namun sangat penting untuk diwaspadai oleh lansia, yaitu buah belimbing atau karambola. Bentuknya yang unik menyerupai bintang seringkali menarik perhatian. Namun di balik penampilannya yang menarik, buah ini menyimpan bahaya serius, terutama bagi lansia yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Bahaya utama buah belimbing terletak pada kandungan neurotoksin yang disebut charamboksin. Neurotoksin adalah zat yang dapat merusak sistem saraf pada orang dengan fungsi ginjal yang normal. Charamboksin dapat dengan mudah disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Namun, pada lansia, fungsi ginjal cenderung menurun. Seiring bertambahnya usia, bahkan pada mereka yang tidak memiliki diagnosis penyakit ginjal yang jelas, ginjal yang fungsinya menurun tidak dapat menyaring charamboksin secara efektif. Akibatnya, neurotoksin ini akan menumpuk dalam aliran darah dan dapat mencapai otak, menyebabkan berbagai gejala neurologis yang serius. Gejala-gejala ini dapat meliputi cegukan yang sulit berhenti, kebingungan, kejang, bahkan hingga koma. Selain itu, charamboksin juga dapat memengaruhi jantung secara langsung, menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya dan berpotensi memicu serangan jantung. Sebagai seorang dokter, saya harus menekankan bahwa tidak ada jumlah aman buah belimbing. Bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan ginjal, atau bahkan hanya penurunan fungsi ginjal ringan yang mungkin belum terdiagnosis, mengonsumsi buah belimbing bahkan dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan risiko yang sangat serius bagi kesehatan lansia. Oleh karena itu, buah belimbing sebaiknya dihindari sepenuhnya oleh para lansia demi menjaga kesehatan otak dan jantung. Sebarkan informasi ini kepada keluarga dan kerabat lansia Anda, karena pengetahuan ini dapat menyelamatkan nyawa. Buah selanjutnya yang akan kita bahas adalah durian, sang raja buah yang terkenal dengan aromanya yang kuat dan rasa yang khas. Meskipun banyak digemari, durian ternyata menyimpan potensi risiko yang signifikan bagi kesehatan jantung lansia, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu alasan utama mengapa durian perlu diwaspadai oleh lansia adalah kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Peningkatan kadar LDL dapat mempercepat proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dinding arteri, yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner serta serangan jantung. Selain kandungan lemak jenuh yang tinggi, durian juga mengandung gula yang cukup banyak yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Hal ini tentu perlu diperhatikan, terutama bagi lansia yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes. Lonjakan gula darah yang berulang dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko komplikasi jantung. Lebih lanjut, durian juga mengandung senyawa sulfur yang memberikan aroma khasnya. Senyawa ini diketahui dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat-obatan,
termasuk obat pengencer darah seperti warfarin. Interaksi ini dapat meningkatkan risiko perdarahan atau mengurangi efektivitas obat, yang tentu saja sangat berbahaya bagi kesehatan jantung lansia yang mungkin sedang menjalani pengobatan. Oleh karena itu, bagi lansia, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi durian secara signifikan, atau bahkan lebih baik lagi jika dihindari sepenuhnya, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jika Anda sangat ingin menikmati durian, konsumsilah dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak sering, serta konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda untuk memastikan tidak ada risiko yang signifikan bagi kesehatan Anda. Ingatlah bahwa kesehatan jantung Anda adalah prioritas utama. Buah terakhir yang akan kita bahas adalah jus jeruk segar. Meskipun sering dianggap sebagai minuman yang sehat dan kaya akan vitamin C, jus jeruk segar ternyata memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh lansia demi kesehatan jantung mereka. Proses pembuatan jus jeruk menghilangkan sebagian besar serat alami yang terkandung dalam buah jeruk utuh. Serat berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Ketika serat dihilangkan, gula alami dalam jeruk, terutama fruktosa, diserap dengan lebih cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang lebih tinggi dibandingkan jika Anda mengonsumsi buah jeruk utuh. Lonjakan gula darah yang berulang dapat meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, fruktosa yang terkandung dalam jus jeruk, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, akan diproses oleh hati. Pada lansia, kemampuan hati untuk memproses fruktosa mungkin tidak seefisien dulu. Kelebihan fruktosa dapat diubah menjadi trigliserida, yaitu jenis lemak dalam darah yang tinggi. Kadarnya dapat meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri dan penyakit jantung. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavonoid yang terkandung dalam jus jeruk dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat-obatan, termasuk beberapa obat penurun tekanan darah. Interaksi ini dapat mengubah cara kerja obat dan berpotensi menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bagi lansia, lebih disarankan untuk mengonsumsi buah jeruk utuh daripada menjadikannya jus. Dengan mengonsumsi buah utuh, Anda akan mendapatkan manfaat serat yang membantu mengontrol kadar gula darah dan juga mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap. Jika Anda tetap ingin minum jus jeruk, sebaiknya buat sendiri tanpa tambahan gula dan konsumsilah dalam jumlah yang kecil dan tidak sering. Pertimbangkan juga untuk tetap menyertakan sedikit ampasnya jika memungkinkan. Utamakanlah konsumsi buah utuh demi kesehatan jantung Anda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami potensi risiko dari beberapa buah tersebut, bukan berarti kita tidak boleh makan buah sama sekali. Justru, buah tetap merupakan bagian penting dari pola makan sehat kita. Kuncinya adalah memilih buah yang tepat dan mengonsumsinya dalam jumlah yang bijak untuk menjaga kesehatan jantung. Lansia disarankan untuk lebih memilih buah-buahan yang kaya serat, memiliki indeks glikemik rendah hingga sedang, dan tidak memiliki kandungan senyawa yang berpotensi berbahaya bagi tubuh yang sudah menua. Contohnya, apel terutama dengan kulitnya jika organik atau dicuci bersih, pear, beri-berian seperti strawberry, blueberry, raspberry, apricot, dan sebagian besar buah sitrus utuh. Untuk takaran yang aman, selalu ingat prinsip moderasi. Pisang, pilih yang tidak terlalu matang dan batasi setengah hingga 1 buah berukuran sedang per hari. Untuk anggur, nikmati sekitar 1 cangkir kecil sekitar 15-20 butir per hari. Untuk semangka, batasi 1 potong sedang sekitar 150-200 gram per hari dan hindari konsumsi saat perut kosong. Namun, untuk buah belimbing sebaiknya dihindari sepenuhnya. Untuk durian, konsumsi dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak sering, setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan untuk jus jeruk, lebih baik pilih buah utuhnya. Penting untuk diingat, Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Oleh karena itu, konsultasikan selalu dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk mendapatkan rekomendasi diet yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas hari ini. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa di usia senja, kita perlu lebih cerdas dalam memilih makanan, termasuk buah-buahan, demi kesehatan jantung kita. Beberapa buah yang selama ini kita anggap sehat, ternyata bisa membawa risiko jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Kita telah membahas potensi bahaya dari pisang yang terlalu matang, anggur, semangka, buah belimbing, durian, dan jus jeruk segar. Masing-masing memiliki alasan mengapa perlu diwaspadai oleh lansia.
Kuncinya adalah pemahaman, pemilihan yang tepat, dan konsumsi dalam jumlah yang moderat yang terpenting. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan nasihat yang personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Kesehatan jantung adalah investasi yang sangat berharga untuk menikmati masa tua yang berkualitas. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah informasi ini memberikan pencerahan bagi Anda? Apakah ada jenis buah yang selama ini sering Anda konsumsi namun ternyata perlu lebih diwaspadai? Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Tujuan saya adalah untuk memberikan Anda pengetahuan yang benar agar Anda bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jantung Anda. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan makan yang kurang tepat dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat dan aman untuk usia kita. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga kesehatan akan membawa dampak besar di masa depan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan penting untuk diketahui oleh lebih banyak lansia di sekitar Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau komunitas lansia Anda. Dengan berbagi, kita bisa saling menjaga dan meningkatkan kualitas hidup kita di usia emas ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat berikutnya.